Tapi tadi Om Indra anak keberapa dari 3 tuh? Anak paling kecil loh. Iya. Oh. Paling kecil aja lahir 73 ya Om ya? Heeh. Maksudnya paling kecil aja tua gitu. Om berarti ini kuliahnya IKJ gitu kok? Enggak. Gue nongkrong lagi di IKJ. Oh. Nongkrong. Oh nongkrong di IKJ. Nah dari situ tuh Gue mau makanya. masuk sana nggak boleh. Sama orang tua. Sama satpamnya. Sempet jadi kleper di ADC. ADC 1. Jadi satu gue. Jadi kleper. Kleper 2, dia DC 2, DC 2 mau jadi kleper, gue nggak mau. Ya udah nggak jauh. Udah jauh dong. Nggak mungkin dong. Bukan om yang nggak mau, mereka nggak sanggup bayar. Iya, Kalau nggak itu. mungkin dong. Iya dong. Tiba-tiba. Ini kita lanjutin aja sama kleper yang pertama kali Iya. ya. Klepernya bagusan yang dulu tuh. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga, idola saya. Semenjak saya SD sudah nonton dia. Indra Biro. Saya SD sudah nonton dia dan dia tidak tua-tua. Dia ini adalah keluarga Kulen ya guys. Kenapa? Pampir. Oh, Om Indra keren. kenapa? Satu-satunya bintang tamu yang langsung ngambil makan. Oh iya? Iya. Sebelum saya Bisa. sebelum saya. Ini settingannya lo yang makan? Iya. Harusnya aku yang selalu ngambil makanan duluan di sini. Ah kalau udah makan langsung ambil minum aja lah. Soalnya gue kemarin nggak boleh terlalu banyak makan gula-gula. Itu gula. Iya, sekali-sekali nggak apa-apa. Oh. Makanya mumpung pas ada, karena di rumah gue nggak ada. Oh, di rumah udah no Sampai ditiadakan, no sampai sugar. dimusnahkan No gitu. sugar. Iya. Apakah ada ini? Apa? Masalah kesehatan. Kesehatan gitu? Ada. Diabetes gitu ya? Alhamdulillah nggak sampai. Enggak situ. ya. Iya. Soalnya Jadi jangan sampai ke situ. Iya. karena olahraganya juga masih kuat, Kuat, Indra. Dia olahraga. Dan ketika diajakin, Amindra mau nggak podcast agak lain? Hah? Agak lain? Agak lain? Siapa agak lain? Gitu. Itu yang ada gua Bejegel sama Bene sama Oki. Oh si Bene yang bikin film itu ngeri-ngeri sedap gitu. Emang Indra nonton ya? Enggak. Berarti tahu-tahu berita-beritanya Jo. Iya. Gini, ada Jadi begini, kalau ada film Indonesia, kan pasti dengar reviewnya dulu dari teman-teman kan. Betul. Wah bagus nih. Nah, terus waktu ketika gue mau nonton, kan gue masih stripping itu. Iya. Jadi kemudian TOP. waktunya susah. Dunia terbalik. Iya dunia terbalik. Iya. Nah itu jadinya waktunya agak sulit. Iya. Begitu gue udah pengen banget nih, udah turun. Netflix Iya. ada? Ada di Netflix. Netflix ada? Ada Oh, di ada. Netflix. Iya. Ada emang gak niat berarti. Nggak apa-apa. Di rumahnya aman. di rumahnya ada Netflix nggak? Netflix ada, tapi gini, Netflix itu kan sekarang banyak yang sejenis gitu kan. Iya. Oh iya bahaya. Jadi gue udah agak kurang menyentuh Netflix. Iya. Gue menyentuh ke Amazon, Prime Video itu, Iya. Disney. Betul benar. Karena itu juga bahaya buat anak-anak apa Bener. Iya. Gue nggak berani juga nonton yang sejenis gitu. Masa sih? Gue ke bawah. Iya. Om Indra. Ada iya. Berarti Om Indra pertama kali Ini kenapa sih nahanan? Lu kayak nahan bel tau? Om, dunia entertain tahun berapa Om berarti Om? 97. 97. Film dulu berarti? Enggak. Ngeband dulu. Ngeband dulu. Om Indra ngeband Om? Ngeband. Apa nama bandnya? Ya kan? Ya harus Iya orang nggak tahu dong. Iya dong. Siapa tahu kami tahu. Band komplek apa band profesional nih? Profesional lah. Oh iya. Kalau band komplek kan kita Komplek nggak pengen tahu ya? Nggak tahu nggak kita. Malas ya tahu ya. Gimana ya? Nggak pengen, nggak seru banget ya? Iya, gitu. Tapi namanya seru loh. Siapa namanya? Something Band. Something. Something Band. Swamp Thing. Oh, Pernah nonton film Something nggak? Sekarang kemarin dibikin yang nama itu kan manusia rawa-rawa itu. Iya itu. Jadi gue latihan di rumah temen gue nih. Terus gak tau kenapa di rumahnya, kan jadi rumahnya itu kamar biasa, kan tingkat gitu kan. Iya. Tetangga, beda cuma berapa ratus meter. Terus pas gue lihat gini, tuh ada poster Swamp Thing gede banget. Iya. Udah nama band kita ini aja deh gitu. Oh, Simple Life. Ini band komplek. Band komplek. Oke, begitu profesional. Begitu profesional. Nggak sabar Kan nih. bagus nih. Iya. Swamp Thing nih. Swamp Thing. Cuman begitu mungkin mesti profesional. bayar rights-nya jadi kita. Iya. nggak- Iya, begitu profesional namanya. Ini masih dengan personil yang sama berarti? Enggak ada beda. Oh, ada beda. Kalau yang
band komplek ya anak komplek. Iya. Kalau band profesional yang Anak profesional. profesional. Pinter juga. Namanya apa? Soda band. Soda. Lebih menarik Swamp Thing. Iya makanya. Berarti itu bikin album gitu-gitu. Iya, enggak album. Single. Single beberapa. Mau bikin album keburu bubar. Oh, tapi teman-teman Soda ini gembira gitu nggak? Enggak, bukan beda itu. Ada sih memang Ya, sudah enggak, gembira. Iya, maksudnya Gembira-gembira saat amat. ngebandnya gembira. Makanya bubar ya. Mereka manis aja sih. Manis aja ya, Gila. belum. Manis aja. Manis aja. Mereka lagi bukan emas. Imut. Ini kenapa sih lo sakit ya? Hah? Kayaknya lagi nggak enak. Dia sakit, badannya sehat. Tapi Ininya sakit. Berarti namanya sakit kepala. Iya. bisa. Agak aneh dia kenapa sih? Nggak aman dong. Aman dia. Aman. Kenapa sih belakangan ada apa? Ada main biliar kita. Oh iya benar. Pasti sambil gini kan. Emang gitu sih dia. Geser ya, dah. Pas bola nggak masuk, losi. Gak mungkin, lo sodok yang itu aja. Sodok yang lain dong. Bola kan banyak. Padahal gitu. stick baru. Stick baru. Lahir 9 Januari. Iya. 73 Jakarta. Betul sekali. Iya. Hanya buat di Jakarta. Jadi gini, sebenarnya itu salah. Bukan. Di akte gue itu tanggal 10. Oke. 10 Januari. Masalah profesional tanggal 10. Oh, Tapi gue tahunnya gue ternyata tanggal 9 itu SMA kalau nggak salah. Kok bisa? Kok bisa SMA? ada miss itu? Aneh kan? Saya juga bingung. Selama berbelas-belas tahun lagi. Tahunnya SMA. Tahunnya Jadi gini, jadi waktu pas SMA itu kan ada ceritanya pada saat itu lagi beres-beres rumah. Biasanya kalau menuju lebaran kan kita beres rumah. Betul. Nah ketemulah koper-koper zaman dulu. iya. Pas dibuka, Iya. arsip-arsip zaman dulu. Ternyata di situ ada surat rumah sakit. Singkat cerita pas gue baca, loh, oh gue 9 Januari tuh gitu. Jadi selama ini tanggal 10 itu menurut mama gue. Oh. Mama gue bilang tanggal 10. Data-data raport apa gitu? Tanggal 10. 10. KTP semua juga 10. 10. Bukannya biasa kalau mau bikin surat akte kelahiran ada pengantar, Ada pengantar dari rumah sakit. Surat rumah sakit. Gue juga nggak ngerti. Zaman dulu kayaknya enggak deh. Iya, dulu Atau kan 2358 mungkin, 9 Januari 2358 jamnya. Bisa jadi. Iya kan, 2 menit lagi tanggal 10 aja lah gitu. Bisa jadi. Iya kan? Iya sih. mungkin lahirnya tanggal 9, sadarnya baru istirahat capek-capek udah jam 1 malam ya tanggal 10 lah berarti gitu kali ya. Iya, mak gue kan mungkin dia lupa kali karena dia habis ngelahirin kan. Oh, berapa bersaudara Om Indra? Oh, 3. Indra pertama, Indra kedua, Indra ketiga. Untung nggak ada yang keenam ya. Indra kan. Indra kan ada. Ya, nama lo kok Jegel kenapa sih? Itu nyelengkat dulu main bola. Oh, suka main bola ngejegal. Ngejegal. Iya. Ngejegal. Kalau di Medan tuh bilangnya ngejegel. Oh, kalau jalan begal. Ya, kita bikin yuk. Indra Birowo, Indra Jegel, Indra Brukman. Indra Syafri. Bisa. Nama bandnya Indras. Indra Jamak, Indras. Karena ada Indra ke-1 sampai Indra ke-6. Iya kan, Indras lagi Indras. Oh iya, tapi itu tadi Mama Bapak asli Jakarta. Bapak sih ada Jawanya pasti ya. Bilang aja Birowo ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Nyokap gue itu yang campuran. Jadi nyokap gue itu kakeknya nyokap gue itu Banjarmasin. Oke. Nah, kakeknya dia itu nikah Oh ya, kakeknya nyokap gue itu nikah sama orang Sunda. Lahirlah kakek gue. Oke. Kakek gue nikah 2 kali, orang Jerman sama orang Sumbawa. Gue pikir gue yang Jerman kan. Rupanya yang Sumbawa. Pengennya gitu. Ternyata dari yang Sumbawa. Yang Sumbawa. Nggak ada bule-bulenya. Pengennya sih nggak ada bulenya. Apa arti Birowo itu dari Birawa kah atau? Nggak tahu bapak gue yang nama itu. Jadi nama fam aja ya, Bang. Kan mungkin waktu itu bokap gue kan tentara ya. Mungkin waktu itu tempur sama PKI gitu. Mungkin Cakra Birowo gitu kali. Jangan kali dong. Jangan kali dong. Ini kan kita bingung nih menanggapi. Tapi kalau yang tentara benar, bapak tentara benar. Benar. Let call katanya, Bang. Let call ya. Om, let call. Berarti ini Om ya. Bandel lah kamu dulu ya. Nggak juga. Bapak gue tentara nih gitu. Anak kolong. Iya. Gitu kan Om berarti. Tapi gue sampai sekarang agak masih bingung lah. Kenapa dibilang anak kolong? Emang tentara tinggal di kolong? Nggak tahu. Apa ya? Iya, Gua juga kenapa bingung. ya? Kenapa Ada dulu pernah ada yang bahas tuh kenapa sebutannya anak kolong.
Kolong jembatan kali. Enggak dong. Kali. Nggak tahu coba. Enggak tahu juga. Coba kamu Google. Lu. Saya. Bentar ya Om. Lu, tolong. Disebut anak kolong. Angkatan darat, laut, udara. Darat. Oh, darat. Oh, berarti kalau misalnya di Medan kan orang tua tuh termasuk yang keras, Misalnya kan kami ini kena pukul, Oh, iya. kena Sering apa. gua dulu. Abang juga terus Iya, juga sering. ya? Nangis gitu. Ditangkis. rincun berarti. Berani sama Berani. bapak nangkis Kan pukulan. pukul, oh kamu, tangkis pak gitu. Oh iya. Terus dia diem dulu. Tampol lagi tapi. Yang kedua nggak bisa nangkis udah ya. Jadi bingung nangkisnya. Soalnya dia diam kan. Udah nangkis nih sekarang. Kan gini. Dapat ilmu dari saya. Wah, dia nangkis. Coba yang ini. Nah, Iya. Nah, maksudnya kan kalau orang tuanya biasanya kayak yang kala itu ya edisi zaman dahulu itu yang kan mendidiknya dengan lumayan banyak kekerasannya Memang lah. keras. Apalagi ditambah variabel ternyata tentara. Iya. Kan biasanya lebih galak, lebih disiplin. bisa jadi sih. Karena biasanya mereka tuh kayak nganggap kita tuh kayak anak buah gitu loh. Iya. Jadi harus disiplin kayak gitu. Ke bawah-bawah lah, baper Iya, mungkin. iya. Ini banyak mereka yang baper kali ke rumah. Stres. Bahkan pagi-pagi pun Sorry ya. katanya bahkan pagi-pagi pun suruhin ya luruskan gitu semua jadi sekeluarga lurus. Untungnya gua agak bengkok ya. Jadi suruh nggak bisa. Istirahat di tempat. Tapi ada Om Indra waktu itu yang terbawa ketika SD, SMP, SMA gitu harus tempat tidur harus rapi, bangun harus pagi. Oh iya. Bangun harus rapi. Ya bangun harus rapi, bangun harus pagi. Beresin kamar sendiri gitu-gitu. Makan harus nambah. Harus nambah. Harus nambah. Harus makan banyak, harus Iya, makan banyak dikit ya. deh. Nambah. Waduh, Harus makan harus nambah. serem juga ya. Kok Masalahnya nambah gitu. Hah? Kok ada Kadang-kadang horor? Tapi Om, ada nggak anak yang diarahin mau jadi angkatan juga? Enggak mau. Oh, enggak mau. Enggak, tapi Oh, maksudnya anak yang nggak mau anak yang atau nggak mau orang atau- tua yang nggak ngarahkan? Bentar ya, gue pikir dulu. Bapak gue yang nggak mau. Oh, bapak yang nggak mau malahan. Dulu gue pengen masuk tentara. Serius? Kenapa? Gara-gara Tour of Duty. Gara-gara apa? Game. Call of Duty. Call of Duty. Main iya. game. Ada film. Tour of Film. Duty. Oh iya, game dulu ya. Call of Duty. Jadi pengen jadi tentara. Iya, gara-gara Tour of Duty. Jadi gue ngeliat bapak gue baris bla 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 sih gue biasa aja ya. Cuman gue tuh seneng ngeliat mortir, tank gitu gue suka. Basoka. Gitu. Kendaraan-kendaraan dan peralatan-peralatan Ya, itu senjata-senjatanya. karena dulu kan kita kalau waktu kecil kan mainan nggak banyak. Iya, Mainannya iya, tentara-tentaraan tuh. Iya, Ada si tank, ada siapa jadi suka. Cuman nggak terlalu tertarik pengen masuk tentara sebetulnya. Cuman begitu gue nonton film Tour of Duty jadi pengen. Karena keren banget ya tentara itu. Ya ke bawah karena itu film keren ya. Perang tuh. Gitu. Bilanglah sama bapak, Pak mau masuk tentara nih. Nggak usah ngapain kamu masuk tentara gitu. Oh, malah dilarang. Agak unik ya, biasanya kan. Biasanya malah diarahkan Iya. untuk jadi. Ya mungkin karena banyak cerita juga di dalam situ. Iya, ya. Iya sih, bisa jadi. Iya, betul. Akhirnya malah Kacau. jadi Bapak gue tuh ini soalnya lurus banget. Apa kata atasan tapi ya lurus. Iya. Siap perintah aja terus laksanakan perintah nggak pernah ada menolak dan lurus gitu ya. Kamu jangan gini ya, bener-bener jangan gitu. Iya. Gimana atasannya? Kan kayak gitu kan gimana atasannya? Gimana kepalanya ya? Iya. Makanya, tapi tadi Om Indra anak keberapa dari 3 tuh? Anak paling terakhir. kecil loh. Iya. Paling kecil aja lahir 73 ya, Om ya. Heeh. Maksudnya paling kecil aja tua gitu. Udah boleh sih kalau mau ditampol udah boleh. Jangan. Gue paling kecil tapi paling gede loh. Kok bisa? Iya, maksudnya kita tahu. Kita tahu. Berarti pernah ada ini dong ya? Apa tuh? Pernah ada Itu lumayan manis juga tuh. exhibition ya? Saling Iya ada eksibisi gitu. Lihat ukuran. Ada eventnya. Dan ada tadi eventnya. katanya menurut data yang dihimpun oleh tim kami adalah SMA-nya di CC, Kanisius. Salah itu. Salah. Suka ke situ iya. suka ke situ. Suka ke situ. Kadang-kadang ke teman-teman banyak. Oh, kayak teman. Tapi kayak nggak sekolah di situ. geng antar sekolah aja kan irisan Berarti pertemanan. potong gaji lagi. Iya. Kurang. Tapi nggak apa-apa biarin aja. Biar di situ nggak usah dilurusin juga. Ya tapi dia setiap melakukan kesalahan Kami data, potong gaji. kami potong gaji dia. Jadi kami senang kalau ada yang Ini bilang bener atau ini nggak salah, bener kok gitu. Jadi Ada salah riset. perusahaan Salah yang nulis itu. sih. iya. Ya udah. Berarti benernya SMA di? Ada deh. Ada Ya. Dekat, pasti dekat nih sama Cece nih. Ya kan? Iya, iya, Karena Teman-teman sering gue main. di SD itu banyak juga di situ. Jadinya Jadinya pada main ke sana. Gue suka main basket Iya, di sana iya, segala iya. macam. Oh. Berarti Mungkin pernah kepergok lagi di situ kali ngapain gue. basket kali.
Oh, jadi berita. Jadi berita. Indra di situ. Bukan by data ya, by ingatan berarti wartawan nulisnya ya. Baik ngintip kayaknya. By intip. Aku pernah lihat dia di sana. Ada sekolahnya di sana. Iya. Oh, berarti ini kuliahnya IKJ gitu kok? Enggak. Gue nongkrong lagi di IKJ. Oh. Nongkrong. Oh, nongkrong di IKJ. Nah, dari situ tuh Gue mau makanya. masuk sana nggak boleh. Sama orang tua. Sama satpamnya. Jam 2 sih masuknya. Iya. Jam 2 malam. Masuk Nggak situ boleh. mau ngapa-ngapain. Tapi kuliah gak sih Om? Kuliah. Kuliah. Udah kuliah seni apa? Kuliah ekonomi gua. Ekonomi. Jadi gini, gue tuh mau masuk sana. Zaman dulu tuh ngapain masuk sekolah kayak gitu? Maksudnya Iya. kan orang tua nggak ngerti Betul. sekolah apa sih. Seni itu kayaknya belum itu- bisa menghasilkan lah Ya, gitu. karena kayaknya nggak settle gitu Iya, sekolah. Maksudnya lulusan sana tuh kayak nggak settle. Mau cari kerja apa Pasti gitu. kerjanya kan zaman dulu kan pasti Iya. insinyur lah apalah gitu. Ya udah gue masuk apa ya? Terus gue daftar STEKPI, itu Sekolah Tinggi Ekonomi, Keuangan dan Oke. Perbankan. Pas gue kirim ke sana ke Trisakti bla bla gitu. Ah. Sebenarnya gue mau ke Trisakti, cuman begitu naik angkutan ke sana jauh banget, malas gue. Oh. Masalah jauh tuh gue malas banget. Iya, angkutnya lah ya, angkutannya ya. Gua parkiran penuh, crowded kan. Untung gue gak masuk situ. Kalau nggak kan kejadian 98 kan gue. Betul. Jauh banget ya. Iya. Jauh. Tapi bisa jadi. Ya kan, bisa jadi kan. Tapi masalah jauh banget, males jauh banget ini memang nyata benar. adanya Nyata sampai ada. sekarang ya. Yes. Nah, emang kalau jauh Om Indra di Jakarta di mana? Tinggal dulu. Waktu itu tinggal di Warung Buncit. Oh, di Warbun sini. Oh, Buncit. dekat dari sini. Kesananya jauh ya ke Trisakti. Kalau ke Trisakti lumayan. Lumayan. Nah, terus gue masukin nilai gue ke STEKPI itu di Kalibata. Kalibata. Nggak ada tes-tesan. Wah, langsung masuk nih. Gue nggak usah mikir. Pas gue liat kampusnya, wah keren nih. Gue situ aja udah. Deket Simple juga. life banget ya. Deket Simple juga, life santai. Udah. Deket. Santai selau. Jalan kaki bisa. Iya bener. Capek sih, tapi Jauh, bisa. lumayan juga. Mendingan naik kendaraan ke Trisakti sih daripada jalan dari Warung Buncit ke Kalibata kayaknya. Tapi kalau berkesenian itu sejak kapan berarti Om? Apakah dari SMA? Dari SD udah. Dari SD? Jadi SD kan gue sekolah Katolik. Iya. Jadi suka ada performance setahun sekali itu ya itu jadi Natalan, Iya. jadi Sinterklas, Iya. Teater, kabaret. itu kabaret Iya. kecil gitulah. Jadi sekolahan gue kan di Kebayoran situ. Ya itu jadi anak gembala lah, kadang jadi si dombanya, Ya bermain peran lah. jadi Iya. perannya gitu-gitu jadi suka. Ya udah habis dari situ tuh kelanjutan aja secara Di natural SMP aja. juga Ya SMP juga Katolik gue. ikut Teater gitu juga. Ya, kayak gitu-gitu ada performance gitu. Terus mulai suka ngeband juga di SMP. Terus enjoy dan ngerasa kayaknya memang kesenian nih. Kayaknya enak aja gitu. Enak aja jadi Nggak beban ya, Nggak nggak susah beban buat gitu gue. Effortless lah gitu. Effortless bener. Iya. Effortless. Terus Tapi belum jadi cita-cita gitu. enggak. Enggak ya. Gue dulu belum berpikiran cita-citanya banget enggak. Tapi waktu SD sempet kelas 6 tuh gue ditanya siapa, gue lupa. Gue pengen jadi arkeologi sebetulnya. Arkeologi. Ubek-ubek pasir. Nyari tulang ubek-ubek ya. tanah. Nah, kita ada kalau mau sekarang masih biar bisa kesampaian ada namanya fosil namanya Mamat Alkatiri. Bukan itu masih orang, masih hidup. Emang dibentuknya kayak fosil bro. Nanti datang dah. Terus pertama kali pada akhirnya ada di entertain. Awal mulai karena apa? Om? Jadi gini, waktu kuliah itu. Ya itu gara-gara Swamp Thing Band itu awalnya. Ya. Something itu. Iya, SMA kan SMA-an ya, main band gitu kok. Jadi gini, agak panjang dikit ya. Jadi SMP itu gue ketemu orang namanya Aryono Arifin. Oke. Dia itu anak Prambors sekarang. Sekarang gue nggak tahu sekarang di mana. Nah dia itu punya rumah. Di rumahnya dia ada drum. Oke. Dia suka main drum. Nah gue suka main ke situ main drum. Di situ gue nggak belajar amat. Tiba-tiba cukup agak bisa gitu main drum. Iya. Dari situ dia suka. Dia itu mulai berkesenian secara otodidak di situ. Nah, begitu berjalannya waktu SMA masih suka main-main drum gitu. Lama-lama bikin band. Iya. Band. Terus selanjutnya sampai kuliah sembari juga yang performance itu kan. Kadang-kadang main musiknya, kadang-kadang main apanya. Nah, pada saat kuliah itu
ketemu teman-teman yang pengen ngeband beneran. Akhirnya kita ngebentuk band. Soda itu. Jadi Soda Band. Ternyata demonya diterima sama Sony waktu itu. Oh, langsung Sony. Tanda tangan sama Sony. Dia pertama kali tanda tangan sebagai artis itu di Sony itu. Sebagai anak band. Oh itulah pertama kali profesional Yes. tanda tangan. Itu anak-anak artis. Stekvi semua. Kayaknya iya. Satu kampus semua lah. Iya, satu kampus. Iya. Dengan aliran Pop gitu. Saingan gue kan dulu kalau maksudnya bukan saingan ya. angkatan. Iya di era itu tuh Silon Seven. Oh iya. Coklat. Oh. Terus, Tapi memang pada masa itu aliran musiknya musik-musik lumayan keras. iya pop rock. Bumerang, kayak begitu. Ya, Bumerang. Jamrut. Ya itu sejak ada boomingnya si Guns N' Roses itu. Iya. Oke. Guns N' Roses Ya, naik, even- maka keluarlah band-band itu tadi. Even kehadiran Sheila on Seven pun kala itu kan dibilang band cengeng gitu. Iya. Ya. Betul. Terus keluar serius band, bla bla yang mulai agak nyeleneh gitu. Lama Soda itu? Ya mungkin cuma 2 tahun kali. Sempat manggung-manggung juga berarti. Sempat manggung di Trisakti, manggung di mana gitu. Ya karena memang pada saat itu kayaknya berarti Om Indra kuliah angkatan berapa kalau boleh tahu? 91. Nah, memang goalsnya anak-anak kuliahan tuh memang Ngeband. jadi anak band, memang anak band kala itu tuh. Itu udah paling udah pencapaian paling seru lah, paling seru. paling serunya anak-anak kuliahan. Saingan antara kampus tuh begitu dulu gitu. Keren-kerenan band kampus. Pensi kampus main, Iya, jadi gengsinya gimana gitu. iya. Terus sepanggung sama Gigi pernah. Waktu itu di Trisakti, jadi setelah band gue Opening. berapa kemudian Gigi main. Iya. Itu bubar karena tamat atau sibuk masing-masing? Lama-lama kayak gimana sih kalau ngobrol gini kan lama-lama ada yang aku bosen nih. Oh. Jadi kerja nggak karya gitu ya. Kayaknya Jadi gua agak nggak cocok juga lama-lama sama orang ini misalnya. Kira gue juga keluar, gue bikin band sendiri, band cafe. Oh sempat bikin band lagi Om? Iya, setelah dari itu. Soda? Ya, 99 gue keluar kayaknya. Terus jadi gini, waktu itu mau disuruh dia ditawarin bikin album kayak Coklat, Iya. sama kayak Kafein gitu-gitu. Padi juga bareng sama gue tuh, Padi bareng sama gue. Jadi ditawarin bikin album, cuman terus kita kayaknya nggak kondusif gitu situasinya. Tidak, maksudnya Internal bandnya nggak kondusif. Ada yang udah bosen, ada yang pengen keluar tapi ada tawaran ini. Iya gitu-gitu, ada konflik gitu. Akhirnya gue cabut deh gitu. Dan cabut gue pikir mereka lanjut, ternyata mereka bubar juga. Lah gimana lu? Oh berarti yang cabut tuh Om Indra sendiri dulu? Iya. awalnya Awalnya? Om duluan keluar, habis itu yang lain juga nggak ngelanjutin? bubar. Iya gitu deh kira-kira. Terus Kirain kan biasa kan ganti personil. iya abis gue keluar, gue pikir mereka ganti drummer. Iya, drummer. Tapi kok mereka nggak lanjut ya gitu. Gue juga bingung. Ya gue ngeband aja sendiri gitu. Karena gue pikir gue kalau bikin band rekaman tuh riuh kayaknya nih. kayaknya gitu lagi nih situasinya. Iya. Akan banyak beradu idealis Jadi dan waktu lain-lain kenapa gue jadi suka ngeband banget, gara-gara gue nongkrong di Potlot waktu itu. Jadi anak Stekpi itu kan di Kalibata. Deket. Deket. Terus ada adiknya si Bim Bim sekolah di situ. Oh. Iya. Bikin band juga. Terbawalah. Bawalah gue ke situ, band bla 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 segala macem. Ya ngeband. Iya. Ketemu Bang Pai dong. Ngeband aja. Ya ngeband. Ngeband bla 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 segala macam nggak usah. Ngeband. Udah ngeband. Jadi waktu kesana tuh selalu kalau kesana Dia jadi inget. Gue jadi inget nih. enak semua tuh teman saling mengasihi. Iya. Saling mengasihi. Kabar. Iya. Kita saling mengasihi lah, enak banget. Betul. Care banget gitu ya. Kayaknya brotherhoodnya tuh Wah, meten kedet lah. Ketemu Bang Pai dong. Irisan sama Bang Pai. ketemu Pai. Ibu rumahnya. Iya. Ketemu Pai, Yang ketemu- mengasihi abang atau Bang Pai? Ya teman-temannya lah. Iya teman-temannya lah. ketemu anak hijau. Kalau di sana itu emang semua tuh ngerem. Ngerem ya. Misalnya, apa kabar lo kemana? Enggak. Apa kabar lo? Iya. Iya. Biar kedengaran kan. Iya. Enggak jangan buru-buru. Ini ngomong. apa? Kemana aja lo? Apa Zootopia? Zootopia. Iya. Kemarin gue makan di sana, lo nggak makan di. Iya. Karena kalau Orangnya sopan-sopan. karena kalau kita ngomong cepat gini orang tuh nggak denger. Gitu. Baik. Makanya gue senang banget waktu itu di sana. Karena orangnya sopan-sopan, lembut-lembut ya. Kalem, semuanya asik. Gua seneng banget di sana. Duduk semua. Iya. Gitu. Tidur semua. Enak Karena banget kalau ya. ada satu yang Ngeband lain tidur, semua. serius. Benar. Jadi ada studio sini ada. Iya. Studionya
yang besar ada, studio yang buat yang kecil-kecil ada gitu. Ngeband semua. Ngeband semua. Tidur semua. Tidur enak lah pokoknya. Iya. Berapa lama tuh nongkrong di Potlot? 4 tahun? Hampir 3 tahunan lah. Ngomongnya lembut terus berarti. Baik. Baik banget berarti 4 tahun itu. Emang gitu. Ketemu lagi nih, kakak. Siapa ini? Oh, Iya. Padahal udah kenalan gitu ya. Saling mengasihi itu sih. Sangat penuh cinta. Akhirnya cabut dari situ? karena lulus kuliah. Oh, Udah. Oh, berarti di situ semasa kuliah aja. Iya, semasa kuliah. Iya. Terus kan gua ngapa-ngapain lah ya, segala macam di luar, segala macam. Terus ketemu lah bini gue yang sekarang nih. Iya. Ini lucu. Kan ngobrol-ngobrol gitu, oh kamu suka di musik juga? Iya, aku pernah ini musik-musik, oke. Main itu, tiba-tiba kita jalan nih hari, gue lupa hari Sabtu atau hari Minggu, anggap hari Sabtu lah ya. Kemana nih? Udah ke rumah teman aku. Ini tempat nongkrong anak-anak itu. Oh gitu, apa? Anak band gitulah. Oh iya, oke. Dari Senopati kan, terus ke Warung Bunci, apa? Ke Mampang Perapatan, kanan. Kemana sih kita? Udah ikutin aja lah, terus nanti belok kiri. Oh ini istri abang yang ngomong Istri ini? gua lagi duduk nih, gua nyetir. Itu depan kiri, kok beloknya Warung Buncit ya? Set, belok, terus kan lewatin Cikini tuh, Iya. apa tuh, sekolah Cikini tuh. Terus nanti masuk gang situ lah. Ini mah gang Potot ya, ngapain gua kemari ya? Gua disuruh berbagi kasih lagi. Tadinya udah lama nggak ke situ. Nggak pernah lagi, udah. Oh, udah nggak pernah lagi. Terus pada akhirnya memang ke Potlot. Lah ini makanya ceritanya nih. Iya. Set. Duh. Buka pintu yang itu. Lah kamu rumah yang ini gitu loh. Sebelah kiri yang ada gerendengnya gitu. Oh ke sini ngapain? Ini rumah teman aku nikah sama si ini. Lah ini mah tempat gue. cuman di situ udah mulai bermain peran kayak bukan bermain peran kayak seolah-olah nggak pernah ke situ. Cool aja. Cool aja ya. Agak ngerem lagi sih sebenarnya. Cool aja. Oh ke bawah ya. Kan Emang faktor sopan. tempat ya, faktor tempat. Lembut. Lemah lembut. Totok romo. Ketemu kan. Itu dia bini gue sama bininya si teman gue itu. Iya. Terus kenongol kan lakinya. Apa kabar lo? Loh, kamu kenal? Iya kenal. Ya kenal lah. Siapa nggak kenal orang ini? Ya udah. Iya siapa yang Ya kenal orang dulu di sini nongkrong. Sampai pada akhirnya terbongkar lah. Ini Ya maksudnya Indra dulu nongkrong di sini gitu. eranya si cewek itu sama bini gue eranya setelah gue. Kloter selanjutnya. Ya kloter selanjutnya. Iya. Beda angkatan. Ada gap. Beda batch. Beda batch. Cuman ada satu cewek yang sampai pada saat itu bini gue kenal. Gitu aja. Ya sampai situ aja lah. Iya. Cukup lah. Menarik kan sebenarnya. Iya, Kita iya. baru tahu jadinya. Betul. Terus Iya. di sini sebelum Om jadi aktor, jadi aktor dulu apa jadi asisten sutradara dulu? Dan ini dari mana nih? Bahkan mengsutradara. Jadi ini. gini, balik lagi pada saat gue kuliah di gue lupa tahun berapanya. Pokoknya ada gue ke rumah saudara gue kan, ke rumah pak adik gue. Terus dia nanya pak adik gue, Dra, kamu mau jadi apa sih nanti gitu kan? Oh, kamu sekolah apa ekonomi? Kamu ya saya mau bikin itu video klip pak Ade. Video klip? Apa itu? Itu pak video musik gini-gini. Oh gitu. Oh ya udah deh, sekolah yang bener ya. Udah ditinggalin kan gue, terus gue ngapa-ngapain gitu. Jadi itu tercetus bener-bener ketika gue lihat di TV itu, kalau nggak salah CTI ya awal-awal. Iya. Itu mereka punya banyak video-video musik dari luar. Oh, bukan MTV. Iya kayaknya. Gue lupa lah pokoknya banyak video-video musik gitu yang MTV lah. Kids, segala macam. Belum ada kayaknya tahun itu. Masih 90-an. Udah 90-an udah ada ya mungkin MTV. gara-gara MTV. Gabungnya dulu kan sama Antv. Iya. Iya. Ya. Mungkin juga gara-gara itu ya. Iya. Mungkin banyak faktor itu. Ya udah terus gue pas gue jadi anak band itu, kenapa terakhirnya gue keluar dari band cafe tadi kan belum selesai ya? Iya. Itu karena gue ikutan syuting. Jadi band cafe gue tinggalin. Band cafe kan yang Reguleran di Kemang. Di Kemang. Di mana Di itu. mana-mana terserah lah, di kafe-kafe itu. Suatu saat gue ketemu sama orang
yang temannya Rudi Sudjarwo. Lu tau Rudi Sudjarwo? Tahu. Nah, Rudi Sudjarwo itu punya teman. Temannya itu Lagi nyari orang. lagi mau produksi waktu itu. Iya. Nah, kebetulan teman gue itu, teman-teman gue main basket. Oke. Dan anak-anak band juga. Rako Prianto salah satunya. Oh, Pak Rako. Rako itu teman-temannya Rudi juga. Iya, karena iya, dari iya, teman-teman gue anak basket. Iya. Nyambung lah, karena gue juga pernah ngeband sama Rako segala macem. Kan Rako sama gue kampusnya sama. Iya. Stephy juga. Iya. Sama Arwin sekarang saudara Losman. Iya. Itu bareng semua. Ya udah, terus gue ditawarin sama Rako untuk bikin film pendek sama Rudi Sudjarwo. Kenapa bisa tiba-tiba pilihannya Karena teman-temannya kan pemain dikit dulu. Iya. Jadi teman-temannya Rako, Sabto segala macam ada teman gue itu circle-nya dia dulu. Ya udah, terus Indra tuh suka main teater. Ayo aja, sikat aja. dengan karena basicnya. dari basicnya SMP, SMA. Basicnya karena waktu kuliah bareng kan suka perform juga. Udah suka Perform juga kayak apa tuh namanya gue bilang musikal itu. Iya, teater, kabaret Itu itu. anak Bandung tuh gua. Jadi referensi kampus gua juga anak Bandung. Project pop bla bla. Diajaklah gua sama Rako untuk bikin film pendek sama Rudi Sudjarwo. Nah, akhirnya terbentuk lah itu sampai gue keluar dari film keluar dari band gara-gara itu. berkelanjutan tuh ternyata. Lanjutan, terus akhirnya singkat cerita gue mulai banyak penasaran sama produksi kan. Dan waktu kecil gue juga kadang-kadang suka bikin cerita sendiri. Kadang-kadang gue pernah bikin komik waktu kecil. Ya udah, terus gue sekolah film tapi cuma like setahun gitu lah. Oh, sempet berarti. Dari situ kan gue ketemu Mbak Mira bla bla kan. Iya. Waktu itu bikin video klip itu. Iya. Gue ambil sekolah course pendek itu yang cuma setahun. Itu gue sekolah Di Jakarta, Di Jakarta. selain IKJ pada waktu itu ya? Jadi beberapa orang di KJ ngajar di situ. Oh, ngajar di tempat Ini itu, setelah kuliah berarti Om ya? Setelah lulus Setelah kuliah, iya kayaknya kuliah udah mau selesai deh. Gue lupa. Pokoknya antara-antara tahun antara itu. 97, 98, 99 lah. Iya. malah fokus banget akhirnya ngambil Iya, itu. iya. Udah terus tuh akhirnya jadi serada. Sorry, sekolah filmnya gue tahun 99 2000. Setelah selesai kuliah berarti. Yes. Iya, Setelah iya, kerusuhan Jakarta itu. Iya. Ternyata nyaman. Iya, tapi gitu loh. Kayaknya lo ketarik gitu. Iya. Kayaknya gampang di sini, bukan gampang pelajaran, maksudnya gampang gue untuk Nangkep tinggal, dan jalan, nangkep bla bla ya, gitu. ya. Menjalankannya happy lah. Menjalankannya tuh flow apa sih? Effortless Go with tadi. the flow. Go with the flow. Iya. Udah itu selesai. Ya udah, terus gua ke Mbak Mira lagi, kemudian magang di sana, dibikinin lah satu film. Judulnya Rumah Ketujuh itu. Rumah Ketujuh. Jadi habis Rumah Ketujuh baru Ada Pandangan Cinta. Nah, Rumah Ketujuh selesai, belum rilis. Gue jadi kru dulu di Ada Pandangan Cinta. Jadi kleper karena gue ada modal sekolah kemarin film. Supaya gue lebih tahu orang-orangnya. Sempet jadi kleper di ADC. ADC 1. DC 1 gue. Jadi kleper. Kleper 2, dia DC 2, DC 2 mau jadi kleper, gue gak mau. Ya udah nggak jauh dong. Jauh dong. Nggak mungkin dong. Bukan om yang nggak mau, mereka nggak sanggup bayar. Iya, Kalau nggak itu. mungkin dong. Iya dong. Tiba-tiba. Ini kita lanjutin aja sama kleper yang pertama kali Iya. ya. Klepernya bagusan yang dulu tuh. Yang harus continuity itu pemain. Enggak bukan kru. Bukan. Kalau enggak, yang dulu tuh kayaknya enak banget, gampang disuruh-suruh. ngeklepin Rangga dan Cinta dan Mamet. Rangga. Malah kesel sama tuh. Syuting ke bandara juga ikut berarti itu. Semuanya gue ikut orang. Gue kan klep tuh harus ada selalu di depan frame. Iya dong. Maksudnya yang syuting di bandara. Iya, semuanya. Ada lakban dong, ada lakban sininya, ada lakban. Sama spidol. Spidol iya. Lakban nggak ada. Oh, ini Adanya, lakban kuning buat marking sama merah. Enggak, gua dulu Itu kan tuh Astrada. Nah, itu kalau blocking itu lebih ke asal dasar. Iya. Nah, kalau gue ya cuma mikirin continuity aja. Tapi kan om di situ udah aktor berarti kan? Udah. Tapi nggak klep. Udah, karena gue pengen belajar sebagai. Oh, memang menawarkan diri. Iya. Mbak, saya ikutan dong. Jadi apa ya, Ndra? Nggak apa-apa aja deh, apa aja. Lo jadi klep aja mau nggak mau? Wah, ya udah gue jadi. Jadi apa ya, Indra? Saya jadi Nicholas Saputra lah, gitu. Mau jadi pada aku jadi cinta bisa? Jangan dong. Desmond wah ngelunjak nih. Udah, saudaranya boleh nggak? Waktu itu ketika menjalani syuting itu pun happy juga. Happy, tapi ada beratnya juga. Iya. Padahal sih sebetulnya itu nggak berkewajiban gue untuk selalu ada loh. Kan gue jatuhnya kan kayak diperbantukan. Bukan kleper. Ada kleper sesungguhnya. Nggak ada. Terus Jadi kok- emang gue diperbantukan. Kalau misalnya gue izin, ada yang gantiin. Oh. Tapi
info itu kayak nggak jelas di gue, iya apa enggak. Mungkin apa karena mereka ngeliat, oh ini anak pengen banget nih. Gitu. Iya. Oh, kalau misalnya Om nggak bisa, sebenarnya ada yang Bisa gantiin. sebetulnya ternyata. Iya. Ternyata bisa. Maksud gue lo santai aja Ndra, karena lo kan diperbantukan gini, bukan Iya, karena iya. lo di hire as a rapper gitu atau Iya, coaching. iya. Tapi tetap dibayar waktu itu. Kayaknya iya ya. Kayaknya ya. Gua Tapi kan dibayar pun aktor dengan Klepper pasti udah beda bayarannya kan. Jadi emang buat fun aja udah Iya, kan. jatuhnya gitu. Iya kan. nggak tahu deh, apa gue agak-agak blow on waktu itu. Maksudnya film itu tuh seserius itu kan? Iya, makanya gue anggap Santai-santai aja ya. salah juga ya. Anjing. Iya. Nggak usah langsung. Mau nyari Mira Lesmana Nggak usah sekarang. langsung. Jadi pasukan Gue mau bermarga, tagih duit gue mana? pasukan bermarga, Klepper itu adalah kalau kita mau syuting, mau take adegan tuh ada yang ngitung tuh. Iya. Scene 123, slate, gini. berapa tuh, scene berapa, take berapa, tak, gitu. untuk- Yang kalau ada di bioskop tuh suka ada tak, warna belang-belang itu. Nah, Itu nanti untuk mensinkronkan gambar dengan suara. Suara. Plak. Jadi dikasih judul nih, yang ini tuh angka Cetak segini. gitu. Ya, jadi kalau ngeditnya gampang ada patokannya. Itu ada perbedaan jauh nggak dengan syuting sekarang, Om Indra? Syuting Hampir sama, ketika cuma sekarang kala kan ada digital. Digital. Ya. Sekarang digital dia. Jadi nggak lo tulis gitu. Tapi masih ada sih yang pakai tulisan sih. Iya. Om berarti Om tuh ngikutin banget ya dunia perfilman dari dulu sampai sekarang. Ya lumayan. Berarti kalau dengar-dengar cerita yang syuting sampai pagi, ribut-ribut, apa itu mah udah ngerasain semua loh. Udah. Gue ngerasain dari sisi kru, ngerasain dari sisi Iya juga ya. pemain, Main, dari sutradara. sutradara, produser udah pernah nyobain Iya, semua. iya, Udah semua Ah. ya Om ya. Iya. Kayak jadi Boomer pernah. Dia teman gue bikin film. Gue nge-boomnya gitu. Serius? Pernah. Tapi kan film pendek ya. Iya. Sehari 2 hari Sehari, gitu. 2 hari. Pengen tahu rasanya aja atau gimana? Pengen tahu situasinya gitu. Maksudnya kalau lo berhubungan sama orang ini tuh job desk-nya apa sih? Ini job desk-nya. Jadi kita kan nggak blon-blon amat nih ketika depan monitor. Kenapa kok kayak gini ya? Oh ini suaranya nggak enak. Berarti mungkin boomnya nggak beres. Iya. Kan jadi kita tahu kalau memanage itu kan kita minimum kita jadi tahu ya. Betul. Oh ini harusnya gini, tugas lu jangan yang ini, lu gini aja, nggak usah urusin yang ini. Ini ada tugasnya orang lain. Gitu. Jadi sebagai sutradara tuh kadang-kadang memang lu harus sebaik itu untuk ngejelasin semua. Dan lebih valid kalau pernah menjalani tugas yang itu tuh. Iya. Yang mana? Yang itulah semuanya. Iya. Berarti total berapa film Om? Bisa pernah itu nggak? Aku nonton Jakarta Maghrib nonton. Oh iya. Bee Gees. Bee Gees. Aku dulu Bee Gees. Maghrib juga diperbantukan tuh. Nah, Diperbantukan Jakarta Maghrib. Oh Jakarta Maghrib. Tapi kalau Bee Gees kan enggak Om. Bee Gees enggak, ini serius. Bee Gees serius. Quickie Express ada nggak Om? Enggak ada. Nggak ada. Quick Bee Gees. Express enggak. Nah itu ada alasan-alasan, jadi ada alasan personal tuh kalau urusan-urusannya. Ada lah, maksudnya sebagai pemain ini ada situasi-situasi yang personal yang akhirnya lo nggak bisa ke situ, lo nggak bisa ke sini. Ya. Ada tuh situasi itu. Iya. Dan di tahun itu tuh juga Mirip-mirip lah sama situasi kalian. Apa tuh? Yang si Boris. Iya. Boris. Boris kenapa? Boris. nggak tahu dia kenapa nih dari tadi. Aku nggak bisa ke acara MLI. Ya, kayak gitu-gitu. Ada situasi-situasi itu. juga. Situasi seperti itu ya. Iya. Oke. Oke. Agak ngerem. keren. Makanya aku bilang, bagus. Agak ngerem dia. Beloknya keren, smooth. Tapi kalau aku pribadi taunya Om Indra ini ya, kayaknya kita semua taunya Om Indra ini mulai dari di Extravaganza. Extravaganza. Nah, itu udah nggak ada lah obatnya Iya, tuh. justru mungkin kita awalnya taunya, wah ini karena Extravaganza nih, Iya. terkenalnya gitu. Padahal Iya. ternyata kan prosesnya Sebelum dari situ udah duluan. Nah, ini mau cerita, gue mungkin bisa malu kali ya. Jadi waktu gue abis Suhogi tuh film Gi, Iya. Suhogi, ya. kan seserius itu film. betul. Nah pada saat Suhogi itu kan proses editingnya itu kalau nggak salah 2 tahun atau berapa itu nggak selesai. Jadi ketika udah mau rilis, gue masuk Extravaganza duluan ternyata. Waktu masuk Extravaganza, gue pikir nih adegan apa? Ini program apa ya maksudnya kan kita nggak tahu. Which is ternyata itu dari Saturday Night Live itu, SNL gitu kan. Iya. Oh gitu. Jadi gue pikir it's a sitcom aja gitu. Ternyata lo mengharuskan lo untuk supaya bisa jadi lucu gitu. Dan gue nggak bisa lucu dari dulu. Nah pada saat castingnya itu, gue sama Alex Abad, sama Hendra Bekti, dan pemain Extravaganza sisanya. Pas waktu masuk itu tiba-tiba gue disuruh stand up bos. Gue nggak tahu waktu itu namanya stand up. Kalau nggak salah tuh Om Tora kan juga disuruh Kang Ronald Bawain satu cerita lucu. Iya. monolog Kang Ronald Joke juga telling, cerita joke telling. iya, Joke telling, betul. Nah gue ceritain suatu hal yang memang terjadi beneran. Jadi memang kalau stand up kan gitu ya. Iya, bener. Dari hal-hal yang lo pernah lakukan atau lo lihat. Ya itu gue melakukan itu. Menurut gue nggak lucu waktu itu. Tapi kok pada ketawa ya orang-orang itu ya. Gue juga nggak ngerti.
Yang ngarahin Om ke situ siapa waktu itu? Ngarahin untuk casting Extravaganza? Jadi gini, Rudi Sudjarwo waktu itu, abis gue syuting apapun, gue lupa. Terus gue syuting serial yang tayangnya di Trans. Nah dari situlah gue jadi berhubungan dengan orang-orang trans. Begitu sinetron gue tayang, mungkin produser-produser ini kan lagi cari pemain ya, nggak terlalu banyak. Dari serial ini dia ada yang suka nih, ada yang dia pengen coba, masuk gue. Di kontak Sisi lah. Brasilia, gue, Sofia Lacuba. Alex Sahabat itu tadi. Bukan satu lagi siapa? Nggak yang di serial itu. Oh di seri. Gue lupa namanya. Ya pokoknya itulah terus dipanggil ke Trans. Akhirnya gue dicoba di Extravaganza itu. Langsung Om ya, terima itu ya? Beres dari situ tuh langsung keterima. Kayaknya mereka itu udah ngincer, maksudnya gimana ya? Mereka udah membuat konsep beberapa orang khusus di situ. Iya. Nah, gue awalnya memang bintang tamu. Bintang tamu. Sudah diplot jadi bintang tamu. Iya, dari plot bintang tamu. Tapi setelah udah berapa lama baru dikontrak. Kayaknya gue lupa karena bintang tamu atau karena gue belum deal gitu, gue lupa. Iya. Kalau Tapi udah kenal duluan belum Om sama pemain-pemain yang lain? Iya, sama Tora. Sama Bab. Gue kenal Tora udah lebih dulu. Oh, lebih dulu. Ada Karena film sama pendek. Rako juga kan ya? Iya, film yang independen itu Iya. sama si Tora. kalau acting kan scripted gitu. Ya. Kalau yang kayak Extravaganza ini kan ada scripted ya. Tapi ada improve juga dong Om. Apa? Ada improve juga dong. Ada. Yang lebih banyak improv tuh sebenarnya Aming. Oh iya. Aming paling banyak improv. Berarti skripnya itu juga udah Dulu kalau kita sangat nggak apa detail. dimarahin itu. Maksudnya bukan dimarahin ya, ditegur gitu. Iya. Jadi emang harus hafal. Makanya dulu gini, dulu ada skrip. Ya udah mainin aja gitu. Ternyata nggak ada yang lucu kan. Mungkin ada orang-orang yang lucu tapi tidak maksimal waktu itu. Iya. Kayak si Ronan emang lucu, siapapun si Tika juga bisa ngelucu, tapi mungkin nggak maksimal karena skripnya juga nggak mendukung amat. Iya. Akhirnya karena kita jadi flat-flat aja nih, sementara gue juga makin bingung disuruh ngapain gitu. Akhirnya mereka mencetuskan ya udah kita skripnya dibikin selucu mungkin. Nah dari situlah kita terpancing untuk jadi bisa ngelucu. Tapi sebetulnya kita nggak bisa ngelucu. Tetap Terutama gue ya. Kebayang. Gue nggak berani ngomong yang lain karena yang lain bisa jadi lebih lucu ya. Iya. Jadi kayak learning by doing, jadi paham gimana berkomedi gitu ya. Iya betul. Iya. Akhirnya menciptakan gaya-gaya sendiri. Iya. Dan berangkatnya dari skrip, tetap dari skrip ya. Iya, Sampai selesai kita bubar juga dari skrip. Skrip ya. Nggak pernah. Walaupun tetap dalam hati, gue nggak bisa ngelucu nih. Iya kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi suka ngeledekin diri sendiri. Pada saat misalnya gue satu adegan nih, satu cerita sketsa pendek. Misalnya yang naik gue duluan, terus pasti yang belakang udah ngeresek tuh. Yang lucu ya. Itu paling tai tuh menurut gue. Membebani dulu. Maksudnya ketika kemudian lo dapat skrip yang menurut lo nggak lucu skripnya. Iya. Anjing nih nggak lucu banget nih. Gue bilang mana ini nggak lucu nih gimana? Ya kumahanya. Ada juga gue. Udah deh mereka ini gitu. Terus pas mau naik, udah yang lucu ya. Kan tai rasanya kan. Tai banget tuh. Membebani. Tapi akhirnya Bang abis dari Om Indra habis dari Extravaganza itu dilabeli sebagai ya komedian lah bisa dibilang. Iya, Dibilang pelawak. Iya. Nah, itu Jadi bangga atau kayak, kok gua kan aktor, ngapain lu bilang pelawak? Ih, kenapa gue jadi pelawak nih begini nih gitu. Atau dalam hati gue kan nggak bisa ngelucu, jangan dibilang Nah kalau gue nggak bisa ngelucunya iya. Gue ngerasa nggak bisa ngelucu iya. Tapi gue bisa beradegan komedi iya. Gue beradegan komedi bisa. Tapi ngelucu lain lagi ceritanya. Iya. Kalau komedi ya it's a situation yang lucu. Tapi apakah itu lucu buat orang lain belum tentu. Lucunya buat lo belum tentu lucu buat dia. Iya. Jadi gue selalu berpegang itu. Ada satu nih orang yang menganggap dia lucu gitu. Sebut nama. Dan orangnya sekarang cukup megang. Dan orangnya cukup megang sekarang. Tapi waktu itu dia jadi sesuatu lah di situ ya. Dan menurut gue nih orang nggak lucu sama sekali. Dia selalu mencoba untuk lucu ke gua gitu. Kadang-kadang suka bercanda nyeleneh nggak beres. Gue bilang nih anjing nih orang nggak ada lucu-lucunya. Gitu. Tai ini orang ngapain ada di sini sih? Gitu rasanya. Gue selalu gitu. Dan kalau dapat skrip selalu gue cari-cari jalan sendiri supaya gue ngerubah-ngerubah itu tapi kontennya tetap sama. Tapi yang minimum gue bisa menyenangkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue kadang pada saat-saat itu di sana gue nggak banyak kayaknya misi gue tuh nggak harus selalu nggak totally untuk orang ketawa. Gue tuh mikirnya apa di otak gue?
sama perasaan gue. Minimum gue kalau baca gue lucu. Gue lucu. Oh iya. Yang penting gue lucu buat gue aja dulu. Iya. Orang bilang lucu apa nggak lucu terserah orang itu. Iya. Karena komedi selera kan. Iya itu dia. Jadi gue nggak. Yang penting kita dulu happy. Kita jalannya happy. Yang gue salut memang kalau di urusan komedi ya, gue salut sama orang yang memang bisa bener-bener lucu. Mau lucunya model apa kayak? Mau model kayak kalian atau lucunya model kayak si Lapor Pak dan segala macam. Ya lucu-lucu aja. Iya. Kayak misalnya Ayu Ting Ting, siapa sih yang tahunya dia bisa lucu? Iya, Benar. Kan sekarang dia lucunya pecah banget kan? Pecah banget. Lucu Ya, banget. berarti itu sebenarnya dia emang bakat. Iya. Punya bakat di situ. Iya. Kayak ya kalau dipikir Haji Andre, Iya. dulunya penyanyi vokal. Oh ya, Andre itu dulu ikut sama produksinya Deddy Mizwar. Iya, para pencari Tuhan kan. Iya. Kiamat sudah dekat. Dia habis itu dia mungkin bingung mau ngapain kali hidupnya waktu itu ya. Dia nge-MC atau apa, nge-band juga udah kurang. Terus tiba-tiba dia ada di Trans juga. Iya. Dia Extravaganza udah di pertengahan jalan, datang deh tuh yang namanya OVJ ya? OVJ. Extravaganza. Waktu lagi mau OVJ diproduksi terus, gue ikut main di situ. Iya. Nah, baru tuh ada si Andre, ada si Sule, ada si siapa di siapa. Oh, jadi awal-awal tuh sebenarnya OPJ itu malah Om Indra dulu. Iya. Oh. Karena beririsan. Extravaganza dulu. Iya, Nah, iya, Extravaganza iya. dengan sekian banyak sketsa dipecah. Ada OVJ, ada si A, si B, si C, produksi ini itu. OKB. Ada kok OKB dulu. Ada ya OKB ya? Iya. Ada. Kakek-kakek dipecah lagi di Oh iya. Jadi emang awalnya dari situ gitu. Awal dari situ. Lah, berarti secara waktu kalau udah di TV tuh film mah udah nggak kepikiran lagi lah. Yang penting Waktu apa? Saat Extravaganza. Callingan untuk syuting film. Secara waktu masih bisa nggak? Oh bisa. Oh bisa. Gue masih ada beberapa produksi waktu itu. Oh gitu. Karena waktu itu masih weekly ya. Weekly. Jadi gue syuting cuma Sabtu dan Senin. Oh. Sisanya kosong. Nah begitu udah mulai laku, mulai ada job lagi. Iya. Oh ternyata di Trans nawarin gue ada satu serial komedi lagi nih. Gue masuk aja gitu. Sekarang mereka butuh program-program sempalan gitu yang pendek-pendek. Iya. Apa namanya gue lupa. Pokoknya dibikin repot di situ lah. Iya. Supaya nggak kemana-mana kayaknya. Iya. Oh, memang konsep supaya stay. Stay. Jadi dikasih program banyak di situ. Iya gitu. Jadi kalau mau lihat Indra Birowo itu hanya di station ini. Benar, di eksklusif begitu. Betul. Nah, Om ini dulu nih nggak tahu bener apa enggak ya. Ada orang istilah bahwa kalau aktor udah ke TV agak susah lagi balik ke aktor. Orang TV kalau ke aktor kadang-kadang susah gitu. Ada stigma itu nggak? Ada aja sih. Pasti ada yang pernah kejadian memang seperti itu. Iya. Cuman balik lagi gimana kemudian si orang itu bisa membuat dirinya untuk diterima di tempat lain. Iya, benar. Waktu gue di Extravaganza kan sempat recto verso tuh. Oh iya, recto verso. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Atau gue udah lupa sih dari Extra, gue lupa. Pokoknya gue cepet sempat ya recto verso gitu. Karena balik lagi ke lingkungan awal gue. Iya. Kalau sekarang juga ada istilah film mah uangnya nggak ada, di TV uangnya gede. Tahun segitu udah begitu juga. Iya juga sih. Iya kan di TV lebih gede kan. Tapi di TV itu gini. Mungkin ini Nggak usah dicari kata-kata halus, keluarin aja. Bongkar. Enggak, maksudnya bukan halus nggak halus. Gue bingung ngomongnya. Tapi memang benar. Di TV itu dulu kan yang banyak kan yang bikin kan orang-orang yang memang referensinya dari India. Iya, betul. Juga produsernya. Betul. Dan mereka memang bikin program apapun itu bentuk sinetronnya, pasti yang memang sasaran penontonnya adalah yang pengen melihat hal-hal yang selalu bagus. Iya. Nah dulu di jajaran pemain yang di TV semuanya bagus-bagus. Iya. Bentuknya nggak ada yang setengah-setengah kayak gini. Iya. Jadi semuanya harus sebagus itu. Oke. Jadi pada saat ada film itu mulai bagus, nah itu kesempatan buat orang-orang kayak gue. Jadi film akhirnya terbentuklah eksklusivitas sendiri. Yang di film, yang di sinetron pasti begini nih karena didikannya atau situasinya begitu Butuhnya. kan. Itu emang udah terbentuknya gitu. Iya. Nah kalau emang udah cakep, cantik dan kemudian juga aktingnya bagus kan juga banyak sebenarnya. Iya. Cuman ya akhirnya pilihan ke orangnya juga. Dia mau berani nggak kemudian atau nggak dia mau nyoba nggak di luar apa Jalurnya dia. jalur atau apa tuh namanya comfort zone dia. Coba nggak? Iya. Apakah susah itu? Nah dulu enaknya gini, pas zaman gue udah banyak di film,
masuk ke TV itu nggak maksudnya nggak susah. Iya. Iya, karena waktu itu pelakunya juga masih terbatas kali ya. Dan disiplinnya kan juga lain ya. Iya. Begitu dari film masuk ke sinetron, disiplinnya lain banget. Bukan lain banget, sebetulnya intinya sama. Lo acting sebaik mungkin, produksi sebaik mungkin juga. Iya. Tapi kan pasti ada jelek, ada bagusnya. Jadi adaptasinya jadi lebih gampang buat gue. Dan mereka juga bisa lebih respect lah gitu. Karena kita udah tahu disiplin yang benar-benar kayak gimana. Iya. Soalnya di zaman sekarang tuh layernya banyak banget lah. Maksudnya ya aktor, ya main sinetron, ya YouTube, ya TikTok, ya tambahnya di situ. Instagram, ya. Tambahnya di situ sebetulnya. Kalau di sinetron dan TV dan film tuh sebetulnya Menarik juga nih Om, karena Om ini ada sempat di masa weekly sampai di masa stripping. Strippingnya bukan Senin sampai Jumat, Senin sampai Senin. Iya. Nah, kalau ditanya lebih nyaman dulu sebenarnya atau sekarang sih ya tiap hari kerja jaminan kehidupan gitu, gimana membedakannya gitu zaman dulu sebenarnya sekarang? gini, kalau udah stripping itu kan salah sistem industrinya menurut gue. Karena kan di sini kan saingan dari stasiun TV yang lain itu kan ketat banget ya. Iya. Sebenarnya stripping itu bukan bagaimana produksi, stripping itu tayangannya. Jadi lo produksi 3 bulan nih. Iya. Libur dong selesai. Misalnya satu season 3 bulan selesai. Terus libur sebulan, baru nanti syuting lagi. Nah, pada saat libur sebulan itu tayangannya keluar. Nah, itu tayangannya stripping. Iya. Tiap hari ada. Iya. Kalau di sini udah tayangannya stripping, syutingnya juga stripping. Bener. Jadi sebenarnya salah di situ. Tapi jadi nggak salah karena mereka bersaing dengan TV-TV lain. TV-TV lain. Jadi semuanya jadi begitu. Semuanya jadi begitu. Iya. Padahal Semuanya sebenarnya jadi pengaruh, jadi bagaimana sistem kerjanya. Iya. Kayak kemarin aja gue syuting nih, dramanya seberat itu ya. Jadi gue ceritanya jadi bapak, punya anak cewek. Dia, gue sakit, terus dia harus nikah sama orang yang dia nggak mau. Gara-gara gue, kalau nggak dioperasi, gue mati ceritanya. Berarti orang yang dia nggak mau nih tajir lah ya. Tadi, terus semena-mena nih cewek. Terus dia mau kabur. Dia ngadu ke gue. Nah, adegan-adegan dalam rumah itu seberat itu, betulnya. Cuman kalau dengan stripping lu bisa seperti itu selesai. Iya. Lu ntar gini ya, nanti lo nangis, nanti lo gini. Nah, coba. Ya oke gini. Ya tek gitu. Jangan gitu. Lu gini, lu nanti lari sana nanti. Nanti lo nangis di sini, lu nangis banget gitu. Padahal harusnya itu Kalau di film kan nggak gitu ya. Bisa harus minta momen. Kan lu harus gini, nanti kan gini. Lu harus mikirnya gini gitu kan. Lo tahu kan. Gitu. Motivasinya Terus apa? sebelum take pemain bisa bentar gue minta 10 menit ya. Iya, minta 10 menit. Nah, gue mesti dengerin. Iya. Tunggu di luar. Ini nggak bisa ya, memang harus nggak bisa. Mesti secepat itu, Bos. secepat itu. Bener. Itu maksud gua cara-cara yang aneh tapi works gitu kadang-kadang. Iya. Dan si pemain ada banyak, maksudnya gini, cewek itu kan paling gampang nangis ya. Bener. Iya. Jadi dipancing dikit, gitu. Langsung cepet banget ya. Iya. Ada yang sinetron. Ada yang dipancing nggak nangis gitu tapi. Gimana mancingnya? Dia bisa tahu nih kalau. Ini jagoannya Om, ini jagoannya. Makanya gua mau tanya. Iya. Tapi Om Indra tuh kemarin paling lama episode terbanyak tuh di Dunia Terbalik. Dunia Terbalik berarti. Itu gua juga aneh kok. Kenapa? Gua dulu 5 tahun produksinya sama Kansa, tapi kan nggak tiap hari syutingnya. Iya. Ini Dunia berapa Terbalik tahun? berapa tahun ya? Terus gua ada Biang Kerok itu 2 season. Iya, lama juga tuh ya. 2 season. Gue lupa berapa tahun. Iya. Kayaknya 2,5 tahunan. Iya. 2 tahunan. Terus BMX itu setahun lebih berapa bulan gitu. Nah ini 6 tahun. Gue 6 kali ulang tahun loh di situ gue. Gue aja mes, gue ngeliat kok gue bisa bertahan selama ini ya gitu. Iya. Yang di 3 tahun terakhir gue tuh udah pengen muntah terus bawaannya. Iya. Dan udah cenderung santai banget. Ini kenapa sih? Nggak tahu dia. Dia denger pengen muntah terus tuh dia senyum. Nggak kebayang aja gitu, stripping ketemu orang yang Jadi sama, gini, kalau gue pribadi ya. tim yang sama setiap hari. Iya. Kayak mana menjaga moodnya coba? Nah itu betul. Memang harus banyak yang lo bisa lakukan di sana. Nggak cuma itu aja. Makanya tadi mau nanya gimana cara menjaga mental tetap oke gitu. Mental sih nggak bakal bisa dijaga, Bos.
Mental lo pasti berantakan. Yang bisa menjaga lo itu adalah ketika akhir bulan lo gajian. Ya. Iya. Tapi aku cenderung Om Indra lihat santai. Maksudnya kita sepedaan pagi nih. Pagi. Nanti gua bentar ya cabut ya. Gua ada callingan nih kayak jam 11 cabut gitu. Iya kan, Nanti bener. sepedaan pagi jam 12 aku cabut ya, cabut. Iya. Sesantai itu udah kayak rutinitas yang Rutinitas. terus-terusan gitu aja ya, Meh. Gue juga bingung bos. Jadi setelah 3 tahun, gue tuh emang bawaannya mau cabut mulu. Kemarin ini. Iya. Gue, Pak saya bosen Pak gitu. Nanti dulu ya, sabar dulu. Nanti kita bikin yang baru lagi. Pemainnya baru nggak? Baru. Oke bagus. Gue diam lagi kan habis itu. Iya. Ternyata sampai 3 tahun lagi. Iya. Ya, masih pemain lama. Nggak baru-baru lagi gitu terus. Ya udahlah ya, yang ada aja. Dia lagi. Iya. Jadi gini, gue itu lebih bosan sama karakternya. Oke. Kalau gue kan emang orang, lu ada orang yang tipe yang outdoor, ada orang yang tipe indoor. Nah gue tipe yang emang outdoor. Jadi gue memang lebih suka kerja di luar. Kerja di luar ya. Iya, maksudnya Nggak kerja di dalam. oke. Ya, paham. Kita paham. Oke. Bapak yang aman tadi, kan. Bapak tadi yang bikin nada pelan itu membuat kita Kebiasaan waktu itu nongkrong di sana itu. Betul. Iya. Cuman kalau dikencengin aja juga nggak apa-apa. Nggak harus Kalau kencang nanti rugi Pak. Iya. Dia rugi. Bosan sama peran. Ke bawah pernah Oh iya. Ya, jadi waktu itu gue bosan sama peran. sama perannya. Perannya itu terus. Jadi kan kita kalau pemain kan lu kalau nulis cerita nggak mungkin itu tentang bakso Betul, terus kan. betul. Tentang singkong, tentang Iya. apa. Sama kalau main tuh gue jadi nggak bisa main itu terus. Dan rasanya udah nggak bisa explore lagi. Ya udah begini. Explore-nya udah sampai di situ Iya. aja. Berhubung tuntutan stripping itu tadi, skripnya harus jadi cepet atau apa. Iya benar. Jadi dari misalnya hari Senin, Selasa, Rabu. Nanti Senin, Selasa, Rabu minggu depannya dialognya sama loh. Iya. Bisa gitu loh. Bisa sama dialognya. Dan kadang-kadang diganti imbuhannya doang. Bisa juga. Ya, emang kayak kehidupan sehari-hari aja kan jatuhnya ya kan kita kayak akan Tapi boring banget ya. Tapi gini, bukannya boring kemudian lo jadi tidak mensyukuri banget. Senang banget dengan apa yang udah kita lakukan. Tapi dengan karakter yang sama itu yang gue nggak bisa. ya. Terakhir itu gue bilang, Dra, besok gini lagi. Aduh, gue boleh ganti karakter nggak? Gue bilang gitu. Gue bosen banget sama si A ini. Maksudnya gimana? Iya, gue nggak mau jadi yang jahat deh gitu. Gue jadi si tolol aja deh si ini. Lo bikin gue pingsan kayak apa? Gue ngapain kayak operasi juga. Pas sadar-sadar jadi blow on gitu. Iya, terus jadi pelupaan kayak jadi apa gitu. Nggak apa-apa deh gue. Ya nggak bisa Ndra. Ya udah gimana? Gue nggak mau. Gue bilang gitu. Akhirnya dibikin lebih tua lagi. Ya jadinya kayak ngerem gitu. Tapi itu beneran ya. Tapi jadi lebih seru kan, maksudnya jadi lebih. Iya, tapi udah keburu bosen. Iya sih. Tapi iya, namanya iya. sama. Namanya sama ya. Gila ya. Nah, gue tuh yang salut sama orang-orang yang nggak ada capeknya, yang nggak ada bosan dengan karakter itu. Dan tetap aja begitu berenergi gitu dengan hal yang sama. Seperti robot lah gitu. Iya, gue bosenan sih kayaknya orangnya. Kalau selama Atasinya gimana tuh? Gue, ya main biliar. Iya. Terus gue makan lah, nonton. Nonton doang. Awalnya kan makan doang, terus nonton yang lain, terus saling menonton. Kenapa kacamata? Kacamata getar juga. Kenapa kacamatanya yang dikocok nih? Yang turun gini kadang-kadang. Turun gini. Om Indra, punya teman Batak pertama siapa, Om? Teman Batak, banyak teman Batak. Selama hidup deh, yang pertama. Yang kali pertama. kita ingat. yang pertama tuh yang paling akrab deh. Yang paling akrab deh. Paling deket gitu. Tuh ini mah sistematikanya gini, diinget dulu apa kejadiannya. Oh ini sama si ini nih. Untungnya bukan Batak waktu itu. The real Botuna. The real Botuna. Di OG Botuna. Di OG Botuna nih. OG. OG nih. Apakah Jimmy Oh Malau? ada. Jimmy Malau? Gimana atau Oh enggak, Jimmy itu udah lama di film gua. Ada dulu teman SMP gua cewek, Cak. Marganya tahu nggak? Batubara. Hah? tahu sih kenapa tadi Kayak istri senyum dia ketawa kan, itu. Istriku Batubara. Batubara, mungkin saudara. Iya. Mungkin. Jangan-jangan itu istri lo. Enggak, jangan. Umur beda jauh.
istriku lahir. Kok takut aku ya? Batu bara. SMP tuh. SMP. Kenapa yang kenapa Karena berkesan? di antara teman-teman gue yang cewek di situ salah satu yang paling cakep si cewek ini. Gak usah sebut lah ya nanti kalau dia. Iya. Kesannya apa nih? Kok sampai inget sekali Cakep sama aja, cewek? cakep. Cakep aja. ya. Nggak pernah jalan bareng. Nggak pernah. Nggak masih segitu awkwardnya gue. Iya, masih pada masa itu ya. Cuman kan kita punya idola biasanya. Betul. Ya kayak gitu-gitu. Udah cakep banget cewek. Berarti berapa puluh tahun Om ada di dunia entertain sampai sekarang Om Indra masih awet muda, masih kayaknya fun terus hidupnya happy terus. Kita nggak tahu ya, kita di luarnya doang gitu. Kita kalau aku naik sepeda sampai dalam hati tuh ini orang kok kayaknya nggak ada sedihnya gitu, Iya, happy iya. terus Ada gitu. Iya ada pada. Sepedanya fix gear gitu, terus Iya. santai gitu kayak nggak ada beban jauh gitu. Sebenarnya Om dari dulu sampai sekarang nih. Enggak, perasaan tadi awal tuh sempat ada kalimat tanya berapa lama di dunia entertainment. Ya, lama banget. Terus Om gitu sendiri. Enggak, tapi udah lama banget makanya jadi 25 tahun, 25 ya, jadi tahun. panjang banget. Masa sih? 2003 98 awal kan? Oh, iya yang benar. kontrak profesional. Iya, yes. Tapi Om sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh apa prinsip seorang Indra Birowo yang Indra Birowo pegang sampai ada di titik ini Om? Oh gitu ya. Pertanyaannya gitu sih. Iya kan? Nggak apa-apa sih, pertanyaannya Iya, bagus. tapi prinsipnya apa gitu? Cara lo nanya itu lucu. Nggak, Prinsipnya. prinsipnya aja gitu. Maksudnya kan kita Dalam menjalani hidup. iya. Yang penting lo senang apa yang lo lakukan. Tapi gini lo senang banget melakukan apa yang lo suka nih. Ya. Cuman itu akan membuat lo akan kehilangan waktu. Maksudnya gini, proses lo pasti lewatin, tapi karena lo melakukan hal yang memang lo senengin, lo akan cepat melewati waktu. Tapi ketika lo ingin melaksanakan waktu hari per hari, lo harus melakukan hal yang Yang lu seneng. lo harus ketemu sama hal yang menyedihkan. Yang di luar zona nyamannya lah. Iya. Kalau kau melakukan Kalau lo melakukan seneng, yang seneng banget, lo waktu akan waktu cepat akan hilang. cepat habis. Tapi setiap hari kau mau menjalani, kau pasti akan menemukan hal-hal menyedihkan. Bisa jadi. Gitu kan? Iya. Maksudnya gini, lo bisa merasakan waktu itu jadi lambat. Jadi gimana sih maksudnya? Nggak, waktu itu jadi berasa lambat kalau lo ketahuan melakukan hal-hal atau ketemu hal-hal yang sedih, menyusahkan. Ya. Di luar zona nyaman lah. Ya. jadi. Tapi begitu fun, jalaninya suka, cepet rasanya. Iya, itu betul. Lo nggak bakal berasa. Tergantung pilihan Mas Indra, mau cepat atau mau lama. Kalau mau cepat ya udah jalanin apa yang suka aja. Kalau mau lambat, lo ke tempat teman-teman gua waktu itu aja. Ya, lambat tuh pelan. Ya. Kita main nih nanti. Lama. Nyantai banget. Nyantai banget ya. Takut jatuh kan? Ya. Kalau jatuh thanksin dong. Jatuh malu. Ya. Terima kasih banyak Om Indra. Terima kasih Om. Terima kasih Om udah main kesini Om. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ada abang. Apa ini?